Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah, dan di sini aku ada 250 gram tepung terigu pro tinggi. Ini langsung aja aku masukin semuanya ya. Dan lanjut untuk pengembangnya, di sini aku ada Pak Maya, bukan Pak Maya ya, ini ragi instan teman-teman. Untuk ragi instannya aku menggunakan 1 sendok teh. Agar raginya hidup kita tambahkan 30 gram gula pasir. Lanjut ya, di sini aku ada telur, aku menggunakan 2 butir kuning telur seperti ini. Lanjut ya, di sini aku akan tambahkan 120 ml susu UHT teman-teman. Ini susunya dingin dan langsung aja aku masukin semuanya. Setelah itu kita akan aduk ya. Kita di sini ngaduknya menggunakan mixer aja teman-teman, biar lebih cepat dan lebih konsisten hasilnya. Karena kalau kau menggunakan tangan itu biasanya lama banget dan juga bakalan capek banget. Kita mau bikin yang instan-instan aja dan yang cepat-cepat aja. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman yang suka sama donat tapi males untuk bikinnya ya. Karena cara pembuatan kali ini aku bikin dengan cara yang paling mudah dan paling cepat. Untuk cara nge-mixer ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Yang penting mata atau gigi yang tadi yang kita pasang tadi itu jangan sampai kebalik ya. Karena kalau kebalik dia bakalan menggumpal ke arah atas dan itu bakalan berat banget. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Ini kita mixer sampai dia menggumpal dulu aja. Karena kalau di proses ini kita nggak bisa bikin dia kalis ya. Kita harus tambahkan bahan selanjutnya dulu biar hasilnya benar-benar kalis. Dan ini udah menggumpal, semua bahan telah menyatu seperti ini. Langsung aja kita tambahkan bahan selanjutnya. Di sini aku ada margarin, aku menggunakan 1 sendok makan seperti ini. Langsung aja kita masukin dan kita mixer lagi. Kita mixer sampai dia benar-benar kalis ya. Tapi sebelum itu aku akan tambahkan perasa, aku tambahkan garam ya teman-teman ya. Kenapa garamnya aku taruh di belakang seperti ini? Karena kalau kita taruh di depan raginya bisa mati ya. Jadi dipastikan lagi kita ngasih garamnya ini terakhir. Untuk garamnya kita cuma pakai setengah sendok teh seperti itu aja. Dan untuk cara nge-mixer biar lebih cepat, triknya itu kita angkat ya teman-teman ya. Jadi jangan kita putar. Beda caranya kalau kita nge-mixer dengan cara mixer es krim, itu beda banget. Jadi cara nge-mixernya itu dengan cara naik turun ya teman-teman ya. Jadi dengan cara naik turun seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri cara aku. Dengan cara seperti ini adalah cara paling cepat teman-teman, biar hasilnya kalisnya tuh benar-benar merata ya. Karena kalau kita putar dia bakalan berat banget dan lama kelamaan mixer teman-teman juga bakalan hancur. Maksudnya itu benar-benar ya, mixernya bakalan ngelawan ya teman-teman ya. Karena berat banget kalau kita muter. Jadi caranya dengan cara dinaik turun seperti ini. Dan ini udah mulai kalis ya. Kalau dia udah nggak lengket ke wadah dan ke mata gigi mixernya itu tandanya udah kalis. Tapi karena di sini masih lengket banget ke mata giginya, jadi langsung aja aku ulenin lagi, maksudnya aku mixer lagi sampai dia benar-benar kalis. Dan ini adonannya tuh terlihat sedikit ya teman-teman ya. Tapi ini hasilnya banyak banget teman-teman. Jadi tenang aja buat teman-teman yang ngelihat kok dikit banget ya kayak gitu ya. Tapi tenang aja ya teman-teman ya, ini bakalan hasilnya banyak sekali. Dan buat teman-teman yang makan sendiri bakalan kewalahan ngabisinnya karena ini banyak banget. Dan ini menurut aku udah nggak lengket lagi teman-teman. Ini udah. Tandanya kalis itu seperti ini ya teman-teman ya. Saat kita lebarin dia nggak pecah lagi, jadi dia udah lentur banget seperti ini. Ini tandanya udah kalis banget. Langsung aja ya kita ke proses proofingnya. Tapi sebelum kita proofing, kita kasih margarin dulu biar dia nggak lengket kemana-mana. Untuk margarinnya kita kasih secukupnya aja teman-teman. Kita olesin ke tangan kita dulu aja. Dan jangan lupa ke wadahnya juga ya. Jadi kita olesin juga ke wadahnya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu proofing itu apa, proofing itu seperti tahapan fermentasi ya teman-teman ya. Jadi kan tadi kita tambahin raginya tuh biar benar-benar aktif, biar dia bekerja itu dengan cara di proofing teman-teman. Proofing itu dalam kurung itu diistirahatkan ya. Jadi kita istirahatkan dalam beberapa menit aja.
Kayak kita tuh kasih makan si raginya tuh makanan ya, kita kasih dia makanan karbohidrat seperti itu, dan nanti dia bakalan ngeluarin gas ya. Nah, gas itu yang bikin nanti adonan roti itu mengembang teman-teman. Dan ini ngeproofingnya nggak lama banget teman-teman, kita cuma butuh waktu 15 menit, atau kalau paling lama pun 30 menit ya. Ini 15 menit aja, langsung aja aku buka, dan dia udah ngeluarin gas ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita pecahin ya, kita langsung aja maksudnya kita lepasin gasnya, kalau bisa benar-benar pecah teman-teman. Karena kalau misalnya nggak benar-benar pecah gasnya, dia bakalan gimana ya, nanti pas ngegoreng itu dia bakalan gelembung-gelembung gimana teman-teman. Jadi benar-benar kita pecahin gasnya ya. Jadi sebenarnya cara pembuatan roti ataupun donat seperti ini tuh kuncinya di sini ya teman-teman ya. Jadi dipastikan lagi ragi teman-teman itu benar-benar bagus, jadi benar-benar aktif. Karena tandanya kalau dia benar-benar aktif ya seperti ini, dia bakalan ngeluarin gas seperti ini. Dan ini udah kita pecahin seperti ini, kita langsung aja ke step selanjutnya. Ini kita pinggirkan dulu ya. Di sini aku akan ambil timbangan teman-teman, dan aku taburkan sedikit tepung terigu aja seperti ini. Ini aku akan timbang secara keseluruhan dulu ya. Jadi total keseluruhan ini ada berapa, lalu aku bakalan timbang kurang lebih menjadi 10 sampai 11 bagian aja ya. Jadi kita akan timbang, dan di sini kurang lebih dapatnya itu 475 gram ya. Iya, 475 sampai 476 gram teman-teman. Dan ini aku akan bagi jadi 10 hingga 11 bagian, dan kemungkinan besar di sini 39 sampai 40 gram ya. Jadi kita timbang aja kurang lebih 40 gram. Dan ini udah ya, jadi 39-40 kayak gitu. Kita langsung aja putar-putar, maksudnya kita buat bulat teman-teman. Caranya seperti ini aja, kita tarik ke bagian ujung atas seperti ini. Nanti bagian bawahnya juga bakalan bulat sendiri, biar lebih rapi. Tinggal kita putar-putar aja seperti ini. Jadi caranya sangat mudah sekali teman-teman. Dan ini ada yang bocor seperti ini ya, jadi nggak apa-apa, biar dia agak lebih rapi sedikit. Jadi kita rapiin dulu aja sampai dia benar-benar agak sedikit mulus bagian depannya. Sebenarnya biar hasil dan tampilannya jadi lebih baik teman-teman, proses di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen hasilnya lebih cantik atau lebih bagus banget, teman-teman prosesnya di sini teman-teman. Jadi saat kita ngemuderinnya, kita muterinnya itu benar-benar halus. Kalau nggak halus, hasilnya nanti juga bakalan jelek teman-teman. Jadi dipastikan lagi untuk hasilnya benar-benar halus. Cuman sesuai kemampuan lagi aja. Buat teman-teman yang sering berlatih, pasti hasilnya benar-benar bagus teman-teman. Dan di sini karena aku mau makan sendiri, ataupun ini bisa dijadikan ide jualan sebenarnya. Cuman buat teman-teman yang pengen nyoba dulu di rumah rasanya bagaimana, teman-teman wajib cobain di rumah dulu dengan bahan dan alat seadanya dulu ya. Jadi di sini aku nggak bakalan menggunakan alat pun ya teman-teman ya. Jadi nggak menggunakan alat cetak. Dan setelah bulat seperti ini, kita langsung aja taruh di atas loyang dulu, dan di bawahnya juga aku taburkan dengan tepung terigu teman-teman, serta di bawahnya ada alas kue, kertas kue maksud aku. Dan setelah itu langsung aja kita buat sampai selesai, lalu kita proofing lagi kurang lebih 15 menit. Sambil kita nungguin proofing 15 menit seperti ini, yang pertama kali kita buat langsung aja kita ambil ya. Karena itu udah lama banget menunggu, jadi kita langsung aja buat ini, maksudnya kita cetak yang ini. Untuk cara nyetaknya di sini aku menggunakan telenan aja ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan telenan cabai seperti itu. Ini udah bekas cabai, bekas bawang, udah semuanya bekas di sini. Tapi di sini langsung aja kita taburkan tepung terigu dulu, biar baunya nggak kemana-mana ya. Karena biasanya ada bau bawang itu kuat banget. Langsung aja kita menggunakan alas seperti ini, dan kita cetak menggunakan tutup toples teman-teman. Di sini aku menggunakan tutup toples apa ya, lupa teman-teman. Jadi aku menggunakan tutup toples seperti ini, dan aku pipikan aja teman-teman. Jadi di sini nggak benar-benar bulat donatnya, karena di sini aku tidak menggunakan cetakan ya. Jadi dipastikan lagi, di sini aku nggak menggunakan cetakan. Jadi kalau hasilnya kurang bulat, mohon maaf karena nggak menggunakan cetakan. Dan langsung di sini aku kasih bulatan teman-teman. Untuk ngebulatinnya gampang banget teman-teman, pakai tutup botol aqua aja. Jadi murni menggunakan alat seadanya ya. Cuman tadi menggunakan mixer aja, pengennya lebih cepat teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen yang nggak mau pakai mixer, boleh nguleninya pakai tangan, tapi harus pakai tenaga yang ekstra ya. Di sini kita lakukan sampai selesai ya. Untuk tebalannya kurang lebih seperti ini aja, nggak terlalu tipis dan juga nggak terlalu tebal. Cukup tebalnya kurang lebih setengah dari tutup botolnya teman-teman. Dan setelah itu langsung aja kita beri bolongan seperti ini. Untuk bagian tengahnya kita nggak buat donat lagi ya teman-teman ya, tapi kita goreng bulat kecil-kecil seperti itu, karena kalau dibentuk pun nanti hasilnya kurang bagus. Dan ini kita proofing lagi kurang lebih 15 menit ya. Setelah 15 menit seperti ini, langsung aja kita goreng. Jadi kurang lebih waktu yang kita butuhkan 45 menit waktu proofingnya. Setelah 45 menit seperti ini, langsung aja kita goreng. Ini donatnya kita goreng menggunakan api sedang aja ya, dan jangan sering dibolak-balik biar nanti donatnya nggak nyerap minyak teman-teman. Jadi cukup satu kali aja udah cukup. Kita ngebolak-baliknya
cuma satu kali aja teman-teman. Jadi kita biarkan dulu. Setelah sekiranya warnanya udah mulai bagus dan dia udah mulai mengembang, langsung aja kita balik. Kita cukup satu kali balik ya teman-teman ya. Dipastikan lagi cukup satu kali bolak-balik. Dan ini udah mulai mengembang. Langsung aja kita balik dulu ya. Dan ini juga salah satu tanda bahwa raginya bekerja ya teman-teman ya. Jadi kalau raginya benar-benar bekerja saat kita ngegoreng seperti ini, donatnya benar-benar mengembang teman-teman. Dan ini mengembang ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat lagi, mungkin back lagi sebentar. Lihat pas pertama kali kita ngegoreng seperti apa besarnya. Dan sekarang dia udah padat banget dari ujung teflon ke ujung teflonnya itu dia udah mulai menyatu seperti itu. Dan dia udah benar-benar mengembang teman-teman. Dan ini menurut aku warnanya udah mulai cantik seperti ini. Kita langsung aja balik ya. Jadi caranya cukup seperti itu aja teman-teman. Dan ini udah ya teman-teman ya. Jadi ngegoreng donat itu nggak butuh waktu makan lama dan juga ngegorengnya cukup sebentar banget. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain, langsung cobain di rumah. Dan next langsung aja ya teman-teman ya, kita bakalan bikin toppingnya. Cara buat toppingnya gampang banget. Kita di sini langsung aja siapkan air rebusan seperti ini, lalu kita tambahkan mangkok kaca seperti ini ya. Boleh menggunakan mangkok stainless. Dan di sini aku ada coklat batang teman-teman. Dipastikan lagi coklat batangnya itu kalau misalnya dicairkan dia bisa beku lagi ya. Karena sebagian coklat batang setelah kita cairkan dia nggak bisa untuk beku lagi teman-teman. Jadi dipastikan lagi cari coklat batang yang dicairkan yang benar-benar bisa beku lagi teman-teman. Dan ini kita langsung aja parut seperti ini biar dia cepat untuk melelehnya. Kita langsung aja didihkan dulu sampai dia benar-benar meleleh. Dan ini coklatnya udah mulai meleleh seperti ini tandanya udah selesai. Setelah itu langsung aja kita matiin kompornya dan kita langsung aja cetak ya. Untuk hasil donatnya benar-benar banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini dia hasilnya. Itu bagian donat yang tengah ya teman-teman ya, yang kecil-kecil itu ya. Dan ini donatnya lumayan gede banget hasilnya dan banyak banget teman-teman. Jadi cara buatnya gampang banget pokoknya. Ini langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung kasih topping ya. Di sini untuk toppingnya aku menggunakan meses juga teman-teman. Jadi untuk menempelkan mesesnya kita menggunakan coklat batang seperti ini biar kayak ala bakery ya. Karena bakery seperti itu hampir rata-rata menggunakan coklat batang seperti ini biar hasilnya jadi lebih renyah nanti teman-teman. Ini langsung aja kita masukin ke dalam meses. Dan untuk mesesnya kalau bisa cari meses yang benar-benar baru ya. Ini kebetulan meses aku yang ini kelamaan teman-teman, jadi bentuknya hancur seperti ini. Dan aku akan bakalan ganti juga mesesnya menggunakan meses yang baru ya. Ini aku akan menggunakan meses yang baru biar hasilnya benar-benar cantik teman-teman. Buat yang nanya modal topping, modal donatnya itu ada berapa totalnya, langsung aja cek di deskripsi box. Aku bakalan tulisin lengkap di sana ya teman-teman ya. Jadi buat ide jualan cocok banget. Dan ini udah aku ganti mesesnya dan hasilnya benar-benar cantik teman-teman. Tanpa berlama-lama ini langsung aja aku cobain ya. Untuk dari dekatnya hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk hasil yang lebih baik teman-teman menggunakan cetakan ya. Dan ini buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, aku jamin buat teman-teman yang sekali nyobain bakalan ketagihan dengan rasanya ya. Dan ini saat kita pegang bagian luarnya tuh kokoh banget ya teman-teman ya. Dan bagian dalamnya tuh lembut banget teman-teman. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini benar-benar lembut banget dan wow. Dan ini untuk daya tahan agar donatnya itu tetap lembut, teman-teman langsung aja masukin ke dalam plastik ya teman-teman ya. Dan kebetulan aku pencinta donat ya teman-teman ya. Dan ini donatnya enak banget. Share jika bermanfaat dan like di bawah ini jika suka ya. Jadi cukup sekian video kali ini. See you ya di next video. Thank you.